Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rifki Rizaldi. Saya dari mahasiswa IAIN Kudus. Di sini saya tepat berada di depan Gapura Padureksan yang beralamat di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Masjid ini merupakan sejarah penyebaran dari peninggalan Sunan Kudus dan Arya Panangsa. Mau tahu gimana dalamnya? Yuk, terus ikuti saya. Oke, sekarang saya berada di Masjid Wali Jami Kudus ya. Masjid Wali Jami Al Makmur. Dengan Bapak Aziz. Gini Pak, saya mau tanya, ini kan masjid ini kan katanya peninggalan dari Sunan Kudus sama anaknya, muridnya itu Arya Panangsan gitu Pak. Nah, ini kira-kira sejarahnya gimana Pak? Ini. Jadi untuk sejarah Masjid Wali Al Makmur ini itu dulu ketika Arya Panangsan, beliau adalah seorang murid kinasih dari Sunan Kudus. Jadi masjid ini dibangun oleh beliau dan dibantu oleh Sunan Kudus dengan tujuan yang pertama untuk tempat beribadah jelas, yang kedua untuk tempat untuk berdakwah, sebagai sarana berdakwah. Kemudian beliau Arya Panangsan ini membangun masjid di sini daerah Jepang ini dengan konsep yang disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus ketika bangun Masjidil Aqsa Menara Kudus. Jadi selayaknya seorang murid biasanya kan menginduk kepada apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi beliau Sunan Arya Panangsan membangun masjid ini dengan mengakulturasikan kedua budaya yang berbeda, yaitu Islam Jawa dan Hindu Buddha pada waktu itu. Islam diwakili oleh bangunan masjidnya yang berupa sirap, kemudian di depannya digabungkan dengan sebuah gapura berbentuk gapura padureksan yang berciri khas dari agama Hindu atau kebudayaan Hindu pada waktu itu. Tujuan pun sama, ketika Sunan Kudus membangun menara di Masjidil Aqsa, tujuannya untuk menarik simpati dari warga Hindu agar ketika beliau berdakwah mereka welcome, tidak merasa tidak nyaman atau bagaimana seperti itu. Akhirnya Arya Panangsa membangun masjid ini dengan dipadukan oleh masjid dan gapura padureksan ini. Tujuannya pun sama, agar untuk menarik simpati warga sekitar ketika Arya Panangsa berdakwah. Masjid ini dibangun oleh Arya Panangsa dan Sunan Kudus pada abad ke-16 Masehi. Kenapa kok abad? Tidak tahun, karena sampai sekarang Candra Sengkolonya tidak ditemukan. Jadi tidak bisa diidentifikasi tahun berdirinya yang jelas, karena tidak ada Candra Sengkolo yang ditemukan. Kemudian manuskrip kuno pada zaman dulu pun tidak ditemukan. Tidak ada catatan yang secara khusus mengenai masjid ini. Kemudian sepeninggal Arya Panangsan ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut melestarikan masjid ini, cuma tidak ada riwayat yang jelas beliau ini dari mana, kemudian di sini berapa lama. Cuma ada beberapa peninggalan dari beliau-beliau ini yang ada di masjid ini, seperti di mihrab imam itu ada 3 nama yang di mihrab itu tertulis 3 nama yang diyakini oleh masyarakat beliau ini merupakan seorang ulama yang meneruskan perjuangan Arya Panangsa di masjid ini. Di mihrab tersebut tertulis tahun 1268 Hijriah atau sekitar 1800 Masehi. Tapi ada satu tokoh yang paling dekat dengan masa kita, yaitu pada awal abad 20 ada Sayyid Doro Ali Alidrus. Jadi beliau ini merupakan salah satu tokoh yang ikut andil dalam pelestarian masjid ini, dan beliau juga yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan masjid ini. Beliau adalah pertama kali yang merenovasi masjid ini, seperti yang tertera di prasasti tersebut. Di sebelah mihrab imam itu beliau menamai masjid ini dengan nama Al Makmur, karena dulunya masjid ini cuma dikenal sebagai Masjid Wali Jepang. Kemudian tahun 1917 Masehi atau 1336 Hijriah pada waktu itu, beliaulah juga yang ikut andil dalam mengembangkan atau menjaga tradisi Rebo Kasan yang sampai sekarang masyhur di desa Jepang.